Hai semua, kembali lagi dengan aku Dara. Melanjutkan video sebelumnya tentang rekomendasi buku parenting. Ini adalah video part 2-nya. Jadi di video ini aku akan merekomendasikan dua buku parenting yang penting banget untuk dibaca. Yang pertama, buku ini judulnya Canggung Merawat Bayi. Buku ini dari Gema Indonesia Menyusui. Jadi GIM ini tuh merupakan komunitas yang memfokuskan diri pada pendampingan ibu dalam kegiatan pemberian makanan bayi dan anak atau disingkat PMBA. Tebal bukunya 123 halaman. Jadi tema utama buku ini ya tentang informasi perawatan bayi dari 0 sampai 24 bulan. Ya sebagai orang tua baru, selain gembira menyambut kedatangan buah hati, banyaknya informasi seputar pengasuhan, belum lagi mitos-mitos yang dipercaya turun-temurun, membuat orang tua baru tuh jadi kebingungan. Dan nggak ada sekolah formal untuk jadi orang tua, karena nggak ada sekolah formal untuk jadi orang tua, jadi sebagai calon orang tua baru perlu untuk menimba ilmu tersendiri dari berbagai sumber yang bisa dipercaya. Salah satunya melalui buku gitu. Nah, kita bisa menemukan segala informasi tentang perawatan bayi 0 sampai 24 bulan melalui buku ini. Ini bukunya lumayan lengkap banget, mulai dari perawatan bayi baru lahir di rumah sakit dan di rumah. Terus dibahas juga tentang tanda bahaya pada bayi. Penting banget ya bab ini. Terus kita jadi bisa tahu bagaimana frekuensi nafas bayi yang bisa membahayakan. Terus dibahas juga bagaimana mengenali tangisan bayi. Terus cara memantau tumbuh kembang bayi mulai dari 0 sampai 24 bulan. Terus ada bab juga yang menjelaskan cara membaca KMS. Terus dibahas juga stimulasi bermain sesuai usia. Terus tanda kecukupan ASI itu kayak gimana. Terus dibahas juga bayi kuning, terus buang air kecil dan buang air besar bayi juga dibahas. Ternyata dengan mengenali di bab ini ya, jadi ternyata dengan mengenali warna dan tekstur BAB bayi itu kita bisa tahu tanda-tanda kalau ada yang nggak beres gitu. Misalnya kalau pupnya tuh kayak berwarna putih, kemungkinan alergi susu atau masalah hati. Dan di buku ini dibahas secara rinci soal BAK dan BAB bayi tersebut. Terus ada bab juga yang membahas tentang pijat bayi, terus merawat tali pusat juga. Terus dibahas juga tentang sunat bayi. Terus ada bab khusus juga yang membahas tentang sunat bayi. Jadi aku baru tahu ya di buku ini sunat pada bayi di bawah usia kurang dari 2 minggu itu bisa dilakukan tanpa pembiusan atau tanpa penjahitan karena tidak terlalu berdarah dan tidak menimbulkan memori, nyeri, dan trauma psikologis. Dan hal menarik lainnya di bab ini juga dibahas tentang pro kontra sunat perempuan atau disebut juga FGM atau Female Genital Mutilation. Jadi kalau di negara barat itu kan praktik FGM ini tuh dianggap ilegal sebagaimana keputusan WHO untuk menghentikan tindakan FGM di tahun 99. Sementara di Indonesia sendiri sunat pada perempuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2010 tentang sunat perempuan dan Fatwa MUI tentang khitan perempuan. Kemudian aturan yang terbarunya itu di Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2014. Kalau lebih jelasnya teman-teman bisa baca aturannya. Jadi intinya sih keputusan disunat atau tidaknya bayi perempuan itu dikembalikan sepenuhnya pada orang tuanya. Jadi di buku ini juga dijelaskan hingga saat ini belum diketahui gitu manfaat yang terbukti secara ilmiah gitu. Manfaat dari sunat perempuan itu. Terus umumnya sunat perempuan itu ya dilatar belakangi karena keyakinan agama maupun sosial kultural. Terus selain itu juga dibahas ada bab tentang kebiasaan tidur yang sehat, terus perawatan gusi dan gigi susu. Ini juga bab yang penting banget menurut aku. Jadi dibahas apa-apa aja jenis gigi susu dan erupsi dan tanggalnya itu di usia berapa.
Terus yang penting lainnya juga ada bab tentang penyakit langganan bayi, itu biar maksudnya para orang tua baru itu nggak panik. Di situ dijelasin juga tentang penyakit-penyakit apa aja yang sering banget dialami sama bayi. Terus dibahas juga tentang imunisasi, terus cara menggendong, sampai cara menggendong juga ada babnya. Dan terakhir yang dibahas itu baby blues dan postpartum depression. Selanjutnya buku kedua yang aku rekomendasikan ini judulnya Mengatasi Gawat Darurat pada Anak, ditulis oleh Dr. Kurniawan Taufik Qaddafi. Ini tebalnya 195 halaman. Jadi kondisi gawat darurat pada anak ini kan sangat memungkinkan terjadi di rumah dan seringkali membuat orang tua tuh panik. Oleh karena itu dibutuhkan pengetahuan tentang kegawat daruratan pada anak di rumah. Terus orang tua juga butuh panduan yang jelas dari ahlinya. Nah, di buku ini penulis yang juga berlatar belakang sebagai dokter spesialis anak memaparkan tips and trick sederhana dalam menghadapi kegawatan pada anak yang sering terjadi di rumah. Jadi ada 22 bab pembahasan di buku ini dan dibagi kembali menjadi 2 bagian, yaitu bagian non-infeksi dan infeksi. Bab-bab yang termasuk dalam bagian non-infeksi itu yang pertama ada henti jantung, henti nafas, dan tersedak. Jadi di bab ini dipaparkan beberapa teknik resusitasi jantung paru gitu, atau RJP. Terus juga dibahas tentang nyeri. Jadi ada nyeri. Bahas tentang nyeri. Jadi di sini tuh kayak ada tabel gitu untuk mengukur nyeri yang bisa kita jadikan acuan. Jadi bisa dilihat dari ekspresi wajahnya atau kayak aktivitasnya, nangisnya kayak gimana kayak gitu. Jadi bisa jadi ukuran lah gitu seberapa tingkat nyerinya gitu kalau ketika ada kondisi gawat darurat di rumah pada anak. Terus bab selanjutnya juga dibahas tentang keracunan. Jadi dijelaskan bahan-bahan apa saja yang bisa menyebabkan keracunan dan harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Juga dibahas tanda-tanda keracunan. Selain itu juga dibahas tentang alergi, gigitan binatang, luka bakar, terus ketika anak tenggelam, pertolongan pertama apa yang harus orang tua lakukan. Terus mimisan juga salah satu kondisi yang gawat darurat yang harus segera ditangani oleh orang tua gitu. Gimana cara menanganinya, ada bab khusus tentang mimisan. Terus ketika anak nyeri kepala, ketika cedera kepala atau nyeri dada juga dibahas. Selanjutnya di bagian infeksi, bab-bab yang dibahas itu yang pertama mencegah dan mengontrol infeksi. Terus yang kedua demam. Demam itu bisa jadi kawan atau lawan. Jadi demam ini merupakan masalah yang paling sering membuat orang tua khawatir. Bahkan orang tua tuh sering tidak objektif dalam menilai demam pada anak, hanya menempelkan tangan ke kulit anak yang terasa hangat, udah panik gitu, demam dan sebagainya kayak gitu. Jadi yang mengukur suhu tubuh yang akurat itu ya pakai termometer gitu. Jadi demam itu sendiri adalah suhu tubuh yang berada di atas suhu normal. Jadi kalau diukur di ketiak itu di atas 37,5 derajat Celcius. Kalau diukur melalui dubur atau rektal itu di atas 38 derajat Celcius. Di bab ini juga dijelaskan apa aja demam yang disebabkan infeksi dan apa aja demam yang disebabkan non-infeksi. Juga dijelaskan bagaimana pertolongan pertama ketika anak tuh demam dan kejang. Selanjutnya dibahas tentang diare, terus DBD juga. Jadi langkah apa aja yang harus dilakukan orang tua ketika anaknya diare. Terus dibahas juga tentang radang usus buntu. Terus ada bab yang membahas
bagaimana ketika anak muntah itu muntah yang berbahaya tuh kayak gimana gitu, muntah yang tidak berbahaya tuh seperti apa gitu dibahas juga. Terus dibahas juga tentang radang paru-paru dan demam tifoid. Jadi buku ini menurut aku wajib dimiliki dan dibaca oleh setiap orang tua, sehingga memudahkan orang tua untuk mendapatkan rujukan dan melakukan pengambilan keputusan ketika anak dalam kondisi gawat darurat sehingga dapat segera tertolong. Itulah 2 buku parenting yang aku rekomendasikan. Yang pertama itu Canggung Merawat Bayi. Ini aku belinya di Mizan Store. Waktu itu lagi diskon, harganya di 55.300. Terus yang buku kedua Mengatasi Gawat Darurat pada Anak. Ini aku belinya offline di Gramedia, harganya 79.000. Oke, terima kasih yang udah nonton. Semoga bermanfaat and see you on my next video.